Halo teman-teman semua dan para coach. Perkenalkan, nama saya Patrick Benadia dari 11 Battle. Kali ini saya akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Dan saya akan bercerita tentang kisah Daniel yang ada saat dia dimasukkan di lubang singa. Tentunya kita semua sudah pada tahu ya kisahnya si Daniel, cuma saya akan mengulang lagi supaya kita bisa mempelajari lagi si tokoh Daniel ini. Kita bisa meniru sikap positif dari si Daniel yang takut akan Tuhan. Yang pertama-tama diceritakan raja di Babel sekarang itu bernama Raja Darius. Ia sangat suka pada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Nah, jadi Raja Darius ini sangat suka pada Daniel karena si Daniel ini mempunyai sikap yang bijaksana, sehingga Raja Darius memilih Daniel untuk menjadikan dia sebagai penguasa utama dalam kerajaannya. Tentu ada orang-orang yang tidak suka. Banyak sekali orang-orang yang iri kepada Daniel karena Daniel diangkat menjadi penguasa utama di dalam kerajaan tersebut oleh Raja Darius. Lalu orang-orang yang tidak suka kepada Daniel ini memilih pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukuman yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku ya Raja. Jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu, tapi ia menganggapnya baik, maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Dan sekarang hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Jadi orang-orang ini tidak suka dengan Daniel ini pergi menemui raja, dan orang yang tidak suka pada Daniel menyuruh raja untuk membuat suatu perintah, suatu hukuman yang tidak bisa dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasanya. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehova. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan baik. Jadi pada saat Daniel pulang, Daniel ini diikuti oleh segerombolan orang-orang yang tidak suka pada Daniel tadi. Karena orang-orang tersebut tahu pasti Daniel akan berdoa kepada Tuhan, pada Allah Bapa di surga. Dan rencana si orang-orang yang iri kepada Daniel ini berjalan dengan baik. Si orang-orang yang iri dengan Daniel melihat bahwa Daniel berdoa kepada Allah Bapa. Ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau yakini menyelamatkan engkau." Jadi awalnya ini Raja Darius tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh rencana dari orang-orang jahat tersebut. Tapi ketika Darius mengetahuinya, Darius sangat menyesal. Dan karena hukum tersebut tidak bisa dicabut, maka Darius terpaksa dengan berat hati menghukum Daniel, memasukkan Daniel ke lubang singa. Tetapi si Raja Darius ini menguatkan Daniel dan berkata, "Semoga Allahmu yang kau yakini menyelamatkan engkau." Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita yakini, Dia akan menyelamatkan kita di saat kita merasa susah, jika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Darius begitu bingung sampai ia tak dapat tidur malam kala itu. Keesokan paginya, ia berlari ke gua singa. Kau dapat melihatnya, ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Jadi Raja Darius ini sempat khawatir, teman-teman. Raja Darius sempat khawatir sehingga semalaman dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena dia memikirkan Daniel. Dan pada pagi harinya si Raja Darius ini mengunjungi Daniel ke dalam gua tersebut. Dan apa yang terjadi? Daniel menjawab,
Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya. Jadi si Daniel tetap berdoa kepada Allah karena Daniel percaya bahwa Allah akan menolong dia dari keadaan yang mencekam. Dan apa yang terjadi? Daniel menjawab, Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi Daniel dari tekanan singa-singa yang kelaparan pada saat itu. Raja dari sangat gembira tentunya. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke dalam singa, ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka dan menemukan tulang-tulang mereka. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaan, bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mujizat-mujizat yang besar, ia telah menyelamatkan Daniel dari singa. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kisah Daniel ini cukup menarik buat saya. Karena ketika kita merasa terjatuh, ketika kita merasa terpuruk, ketika banyak sekali orang-orang yang meremehkan kita, banyak sekali orang-orang yang iri kepada kita, kita tidak usah mendengarkan perkataan-perkataan orang yang tidak suka kepada kita. Seperti Daniel yang selalu berdoa kepada Allah walaupun banyak orang yang tidak suka. Maka dari itu kita harus meniru sikap dari Daniel. Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus berdoa selalu kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. God bless you.